Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan aspek kognitif peserta didik sekolah dasar. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan bernalar, mengingat, menghafal, memecahkan masalah, dan kreativitas. Yang pertama ada perkembangan kognitif anak kelas 1 di usia 6-7 tahun. Nah, di tahun pertama sekolah, anak akan mulai banyak menjelajahi dunia sekitarnya untuk meningkatkan pemahamannya akan berbagai konsep. Kemampuan kognitif anak pada tahap pengetahuan dan pemahaman masih terbatas. Sebagaimana teori taksonomi Bloom, di fase ini anak memasuki ranah C1 yaitu mengingat dan memasuki awal jenjang C2 yaitu memahami. Anak juga sudah masuk pada jenjang C3 yaitu menerapkan, namun masih dalam level yang rendah. Contohnya seperti anak mampu mengeja, menyalin, dan berbahasa Indonesia juga bertanya ketika belajar. Pembelajaran yang dilaksanakan juga haruslah menggunakan pembelajaran yang bersifat konstekstual, yang mana mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada fase ini juga, karena anak masih berada pada masa bermain, maka guru haruslah menciptakan pembelajaran yang kreatif juga menyenangkan. Sebagai contohnya yaitu dengan cara bernyanyi, mendongeng, dan memainkan peran. Selanjutnya ada perkembangan kognitif anak SD kelas 1 menurut Stanford Children's Health. Yang pertama yaitu memahami konsep angka dan waktu, belajar dari apa yang dibaca dan didengarnya, mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan mengolah informasi, memahami perintah yang terdiri dari 3 bagian terpisah, memprediksi pola, serta mengenali dan menciptakan pola sendiri, menghitung sampai 100 dengan lompatan 2, 5, dan 10 angka, mengenali simbol angka 0 sampai 100 dan tulisan angka 0 sampai 20, dan yang terakhir bisa melakukan penambahan dan pengurangan dasar sampai 20. Nah, selain hal tersebut, perkembangan kognitif anak usia 6-7 tahun dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereka mulai melihat hal-hal dari sudut pandang anak-anak usia sekolah lainnya dan mulai memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Kemudian mereka mengembangkan keterampilan bahasa lisan mereka, memperoleh kosakata baru dan struktur kalimat. Mereka juga telah memahami konsep ruang, waktu, dan dimensi, memahami konsep seperti kemarin, hari ini, dan besok. Kemudian mereka mulai mengembangkan rasa percaya dirinya dan penguasaan pembelajaran. Mereka dapat melakukan penambahan dan pengurangan sederhana. Kosakata meningkat menjadi sekitar 2000 kata. Kemudian dapat menulis kalimat dengan 5 kata atau lebih. Dapat menghitung sampai 10 benda pada satu waktu, mengetahui mana yang kiri dan mana yang kanan, kemudian mulai mampu berpikir dan berdebat. Mereka mulai menggunakan kata-kata seperti mengapa dan karena. Kemudian dapat mengkategorikan benda seperti ini adalah mainan dan ini adalah buku-buku. Kemudian mampu duduk di meja, mengikuti petunjuk guru, dan mandiri melakukan tugas sederhana di kelas, dan lain sebagainya. Perkembangan kognitif anak kelas 2-3 dengan usia antara 8-9 tahun. Perkembangan kognitif anak kelas 2 dan 3 biasanya ditandai dengan kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis yang meningkat pesat. Pada usia ini, anak sudah memasuki jenjang C2 atau memahami dan tahap C3 menerapkan yang semakin bertambah baik. Menurut Piaget, anak usia 7-8 tahun dapat mengetahui hubungan yang terdapat dalam sebuah kumpulan tingkat atau objek dan dapat menyusunnya berdasarkan ukuran.
Pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berbasis alam atau lingkungan sekitar agar anak tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan. Nah, pada fase ini anak sudah mampu belajar secara formal, namun masih membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Pada kelas 3 SD, anak sudah masuk pada ranah C3, menerapkan, yang mana mampu menggunakan atau menerapkan materi yang telah dipelajarinya pada situasi baru yang menyangkut aturan dan prinsip. Anak pada fase ini sudah bisa untuk diberlakukannya sistem pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, namun kemampuan anak masih terbatas. Nah, guru dalam pelaksanaannya juga harus mengendalikan, mengawasi, dan membimbing proses belajar anak secara intensif. Umumnya di akhir kelas 3, anak sudah menguasai beberapa hal berikut. Yang pertama, melihat alasan di balik suatu peristiwa atau masalah dan banyak bertanya untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, memahami konsep sebab akibat dan membuat hubungan konsep atau ide lebih mendalam. Yang ketiga, melakukan operasi matematika yang lebih sulit seperti pembagian dan perkalian. Yang keempat, membuat rencana sebelum melakukan sesuatu. Yang kelima, bisa duduk diam dan memperhatikan sesuatu yang menarik selama 30-45 menit. Dan yang terakhir, keenam, menggunakan kalimat kompleks dan berbagai jenis kalimat untuk mengungkapkan pikiran atau pendapatnya. Selain hal tersebut, ada beberapa perkembangan kognitif yang terjadi pada usia 8-12 tahun, yaitu yang pertama, sebagian besar anak sekolah dasar pada umur ini sudah mampu sepenuhnya mengambil pandangan atau perspektif dan memahami serta mempertimbangkan perspektif atau pandangan orang lain. Yang kedua, mereka mulai berpikir secara hipotesis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, dan mampu berpikir logis. Yang ketiga, mereka menjadi lebih berorientasi pada tujuan. Yang keempat, mereka dapat mengembangkan minat khusus yang bisa menjadi sumber motivasi. Yang kelima, perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh keadaan emosional anak-anak usia sekolah. Yang keenam, mereka mulai memahami sisi dunia orang dewasa seperti uang dan waktu. Yang ketujuh, mereka mungkin sedang membaca buku. Mereka dapat menafsirkan konteks paragraf dan menulis cerita. Yang kedelapan, mereka mengerti humor dan permainan kata. Yang kesembilan, mulai mengembangkan rentang perhatian yang lebih lama. Yang ke-10, bersedia untuk mengambil tanggung jawab lebih. Yang ke-11, memahami pecahan dan konsep ruang. Yang ke-12, memahami uang. Yang ke-13, dapat memahami waktu dan dapat memberi waktu. Yang ke-14, dapat menyebut nama bulan dan hari dalam seminggu. Yang ke-15, menikmati membaca buku sendiri. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak kelas 4-5 pada usia 10-11 tahun. Sebuah studi yang dilansir dari National Institute of Health menyebutkan bahwa menurut teori perkembangan kognitif, menurut psikolog Jean Piaget, di usia ini anak mulai mengembangkan kemampuan baru untuk mengambil kesimpulan dan mengerjakan tugas rumit yang membutuhkan kemampuan menarik kesimpulan. Pada kelas 4 SD, kemampuan kognitif anak sudah berada jauh lebih baik pada ranah C3 atau penerapan pada usia 9-10 tahun. Juga, anak sudah memasuki ranah C4 atau menganalisis. Anak mampu menganalisis dan menghubungkan teori dengan fakta yang ada guna menarik sebuah kesimpulan. Pembelajaran pada fase ini bisa diterapkan sistem belajar kooperatif atau belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Pada pembelajaran kooperatif, anak mampu diajak bernalar kritis dan bertukar gagasan untuk memecahkan suatu permasalahan. Di akhir kelas 5, anak umumnya sudah menunjukkan perkembangan kognitif seperti 1. Mulai memahami pengambilan perspektif.
di mana setiap orang memiliki sudut pandang, pikiran, dan perasaan yang berbeda. 2. Bisa menjelaskan sebuah konsep atau masalah dari berbagai sudut pandang. 3. Bisa memprediksi konsekuensi dari sebuah tindakan dan merencanakan langkah antisipasi. 4. Mulai aktif mencari informasi dan memperluas wawasan melalui teman, berita, atau sosial media. 5. Mengerti hubungan antara hal abstrak dan hal yang bisa dilihatnya, seperti pengaruh krisis iklim terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak kelas 6 usia 12 tahun. Menjelang akhir sekolah dasar, umumnya ukuran otak anak sudah sempurna, tapi kemampuan kognitifnya masih akan terus berkembang. Anak sudah lebih mahir dalam berpikir logis, berpikir abstrak, dan memecahkan masalah, tapi kendali diri dan kemampuan pengaturannya masih belum matang. Pada fase ini, anak disebut berada pada fase operasional formal, yang mana anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang mungkin terjadi, atau juga sesuatu yang bersifat abstrak. Ginsburg dan Opper dalam Bujuri tahun 2018 menyatakan bahwa di tahap ini anak sudah mampu berpikir fleksibel dan juga efektif, juga mampu menghadapi persoalan yang bersifat kompleks. Pada fase ini pula, anak sudah mampu menggunakan pemikiran hipotesis deduktif. Siklus pemikiran ini sangat baik untuk mengembangkan daya kritis anak pada pemahaman konsep. Pada usia 11 tahun atau kelas 5 SD, anak memasuki ranah kognitif C5, mengevaluasi dan menilai, dan C6 menciptakan. Dan pada usia 12 tahun ke atas atau kelas 6 SD, anak memasuki C5 dan C6 yang lebih baik. Di fase ini pula sudah dapat diterapkan model pembelajaran yang terpusat pada siswa atau student center. Model pembelajaran inquiry adalah salah satunya yang dapat diterapkan. Pada level kemampuan berpikir, anak di usia ini metode belajar yang dapat digunakan bukan hanya metode kooperatif atau inquiry saja, namun sudah mampu diterapkan pembelajaran konstruktivisme, karena anak sudah memiliki kemampuan untuk membentuk pertimbangan terhadap suatu kondisi, juga menentukan pilihan dengan dasar ilmiah. Di akhir kelas 6, umumnya anak mencapai perkembangan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan kemampuan berpikir logis dalam menghadapi suatu situasi atau masalah. Yang kedua, mulai memahami konsep keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, mulai memahami urutan sebab dan akibat. Yang keempat, bisa memahami perspektif atau sudut pandang orang lain. Dan yang kelima, bisa berpikir spontan dan lebih cepat. Selain hal tersebut, berikut ini ciri-ciri dari perkembangan kognitif anak usia 8-12 tahun, yaitu yang pertama, kebanyakan remaja awal sepenuhnya mampu mengambil, memahami, dan mempertimbangkan perspektif lain. Yang kedua, mereka mulai berpikir hipotetis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, dan mampu berpikir logis. Yang ketiga, mereka menjadi lebih berorientasi tujuan. Yang keempat, mereka mungkin mengembangkan minat khusus yang merupakan sumber motivasi. Yang kelima yaitu perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional anak usia sekolah. Yang keenam, mereka mulai memahami aspek dari dunia orang dewasa seperti uang dan memberitahu waktu. Yang ketujuh, mereka dapat menikmati membaca buku. Yang kedelapan, mereka dapat menafsirkan konteks, paragraf, dan menulis cerita. Yang kesembilan, mereka menghargai humor dan permainan kata. Secara keseluruhan, perkembangan aspek kognitif anak usia sekolah 6-12 tahun menurut teori Piaget berada pada tahap operasi konkret yang ditandai dengan kemampuan untuk yang pertama, mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda berdasarkan ciri yang sama. Yang kedua, menyusun atau mengasosiasikan atau menghubungkan, menghitung angka-angka atau bilangan. Dan yang ketiga, memecahkan masalah atau problem solving yang sederhana.
Baik teman-teman, cukup sekian materi mengenai perkembangan aspek kognitif peserta didik sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.